Lu salah berapa kali ijab kabul? Wait, ada video ya, Bos? Wes. Aku yang semi cuman mulut ya. Kalau otak mah normal. Waktu lu diserang sama fans Ronaldo itu, sakit-sakit omongannya, sumpah. apa omongan apa? Dia umur 40 masih kuat main bola. Lu umur 24 udah sumbing. Daripada aku jomblo terus. Dulu dia jelek, sumpah. Siapa yang jelek? Ya, itu. Tapi lu jahat kalau bilang dia jelek. Berarti karena apa lu memilih dia? Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu. Waktu SMA, sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton dan halo para good human, kita kembali di konten nostalgia hal gila. Menang sampai ke hulu, terbang sampai ke jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Davi Sumbing. Luar biasa. Nggak tahu ya? Tahu, itu manggung versi luar biasa kan? Itu kayak Lagu Gusti almarhum. oh nggak tahu aku. Aku tuh yang lagu-lagu yang anak kecil yang gua tahu tuh yang dia tuh Malam gua ada 5 gitu-gitu ya. bukan yang mandi dulu apa gitu. Gue semua nggak dengerin gue sejujurnya lagu Lanjut. Gusti Wew. Oke. Nggak ada prompter apa gitu ya? Oke, apa? Nggak ada prompter. Nggak ada di sini, nggak ada proses. Mengalir. Di sini pure kita ngobrol. Mengalir. Makanya nih rentan kontroversi, rentan kasus, rentan somasi. Oke. Jadi aman ya. Nggak mungkin ada yang bisa sama aku. Wes. Bisanya nyomanyi. Lucu banget. Kitanya nyomanyi. Tapi gimana aku habis diserang fans Ronaldo? Kenapa? Ada kan pas final ini. Final Europa League. Iya, Europa League. Bukan Jadi kan Europa League, nasional Eropa. Ya, itu. Pokoknya AFC ya Eropa lah. AFC-nya Eropa. Nah, itu kan Ronaldo nggak main 90 menit kan. Diganti kan di menit 60 atau 70 gitu. Terus aku bikin konten. Dengan bodohnya aku kan. Itu Ronaldo kenapa tuh? Asam beratnya kambuh. Terus Itu sampai seminggu aku diserang bang. masa sih? Aku sampai Hamin 2 aku nikah. Akhirnya aku take down video itu. Nggak kuat. Nggak kuat. Gila. Dikit-dikit mau hari H takut ada yang nyumpain Iya, ya? takut ada yang nyumpahin. Nggak kuat, akhirnya aku take down. Takutnya kan ada yang nyumpain, wah mudah-mudahan lu sumbing, kan bahaya. Mudah-mudahan anakku sumbing. Wih, Adsen. serius lu? Astagfirullah, jangan kayak gitu dah. Bercanda. Lu kan kepala keluarga sekarang. Bercanda, Apa yang bercanda. ngomongin lu dicatat ini? Enggak lah. Enggak mungkin kalau yang jelek. Tapi kalau jadi adsense sih oke sih, lucu juga tuh buat konten. Tapi enggak sih kayaknya sih. Kayaknya enggak. Jangan. Insya Allah lah enggak lah. Nah, jadi waktu lu diserang sama fans Ronaldo itu, enggak Sakit-sakit omongannya, sumpah. apa omongan apa? Pasti ada yang bilang lu nggak lucu ya? Enggak. Apa ya? Pokoknya sakit-sakit lah pokoknya. Apa yang mama aku nangis? Bohong. Iya. Lah emang mama kamu ini apa namanya? Dia Baca-baca. memantau terus dia. Oh gitu. Memantau terus dia. Perkembangan ini. Itu yang gue takutin orang tuh punya sosmed tuh. Anjing nangisnya. Apa salah satu yang menurut lu wah parah banget komentarnya nih? Oh ini. Dia umur 40 masih kuat main bola. Lu umur 24 udah sumbing. Lucu banget. Lucu banget. Dia umur 40 masih gak apple to apple anjing. Iya. Kan dia sumbing dari bayi anjay. Dari dalam kandungan. Lucu banget, sumpah. Lu umur 24 udah sumbing. Kalau aku sih biasa aja gitu yang kan mamaku nangis. Ya udahlah, akhirnya aku take down aja. Di take down akhirnya. Dihapus apa diarsipin? Diarsipin. Wah, itu sehari 200.000 view-nya. Oh iya. Oh karena Tapi isinya sentimen hujatan negatif. semua, Iya, hujatan. sentimen negatif lebih Iya. cepat. Nggak tahan aku ini. Tapi Dav, gua mau ngucapin selamat sama lo. Luar biasa. Kalau di pas tag podcast ini, Ya. tapi kok tanganku masih kasar sih? Lu masih Nah, gimana sih lu? Udah nikah tangan masih ini kan emang kasar? udah gen. Oh, emang kayak gitu tangan Gen, lu. Oh, iya. ya kirain. Ngapain lu nikah?
Emang kalau orang tangannya kasar? Nggak tahu gua. Oh iya. Langsung nggak tahu tuh. Nggak tahu gua, soalnya gua nggak pernah periksa. Nggak pernah periksa tangan gua sendiri. Per hari ini tag podcast hari ini, lu udah Seminggu. 1 minggu. Jadi suami. Nggak Gak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa? Apa yang bikin lu ngerasa kok nggak ada bedanya gitu? Sama aja hidupannya. Oh, mungkin paling ini. Apa? Yang bikin aku nangis. Mama aku bilang gini. Jadi pas ijab kabul, setelah Dapi ngomong ijab kabul, kayak dari langit kayak ada tirai gitu turun, tirai pembatas kayak gitu. Kayak tirai warteg gitu. Hah? Bukan mas. Kayak apa? Tirai 3 gitu. Oh, mama lu ngeliat ya? mama lu ngeliatnya kayak gitu? Iya. Nah, lu kenapa sih ngerokoknya kayak gitu? Kayak Popeye lu? Kan Popeye. Oh iya Popeye. Bukan Popeye sih. Popeye. Mau. Mama lu ngeliat itu tirai? Rasanya. Oh rasanya. Kan udah beda nggak kayak dulu. Terus aku kuatkan. Terus aku kuatkan. Makanya mah kan laki-laki sampai kapanpun akan jadi milik ibunya. Was. Dalam hati. Aku ngomong dalam hati ya. Oh enggak langsung lu. Nggak kuat aku ngomong langsung. Oh enggak kuat. Aku nangis. Aku nangis. Kan aku cool waktu itu. Cool untuk menutupi ketegangan. Anjing nggak cocok banget. Cool udah kayak orang sariawan aja. Ini nonjol. Mengkak. Aneh banget. Lu tegang nggak waktu akad? Orang-orang mah tegang gitu ya. Deg-degan. Kalau aku nggak deg-degan, nggak tegang. Tapi lemes. Malam pertama lemes? Enggak. Pas mau akad. Pas mau akad kayak Lemes. badan lu lemes? Lemes. Karena itu artinya setelah akad dosa-dosa si istri itu jadi tanggungan. Tanggung jawab lu? Iya. Anjing. Lemes aku. Tapi lu punya tenaga nggak untuk ngucapin? Lu salah berapa kali ijab kabul? Wait, ada video ya bos? Wes. Wah, aku yang semi cuman mulut ya. Kalau otak mah normal. Iya. Enggak, maksudnya kan siapa tahu penghulunya kan apa tadi gitu. Penghulunya gagap itu. Bukan. Normal semua. Oh, normal ya. Satu kali. Satu kali. Wus, Dengan keren. satu tarikan napas. Biasanya mah. Saya terima nikahnya gitu langsung ya? Iya. Langsung satu tarikan napas Iya. ya? Abis itu lu nggak naik napas lagi tuh ya? Mati. Oh, satu tarik. Keren ya? Oh ya? Bang Ahmed. Kalau tarikan napas. Tarikan napas. Ada videonya juga. Ada kan? Iya, orang gampang lah ngafalin itu, Mas. Gampang banget. Iya. Aku ini jujur nih, aku dari kecil ngapalin itu. Karena sadar diri bro. Enggak, ntar dulu. Kan orang tuh ya, waktu kecil yang dihafalin tuh Al-Fatihah dulu. Pancasila tuh hafal. Yang lu hafalin ijab kabul, coba. Kayak nyampe aja umurnya tuh. Ini kan zaman dulu kan sering ada sinetron yang nikah itu kan. Referensinya sinetron, terus Itu akhirnya seringan nonton jadi hafal. jadi hafal ijab kabul. Jadi hafal ijab Gue tuh inget kabul. buat dulu tuh gue pernah nonton sinetron ini ya, apa namanya, bukan kuasa ilahi, apa tuh, rahasia ilahi. Tapi rahasia ilahinya ini, titipan ilahi, gue inget buat titipan ilahi di TPI itu. TPI. Iya, Ya. jadi tuh menceritakan tentang, gue tuh kebayangnya lu bakal kayak begitu. Mana? Iya, soalnya dia tuh ceritanya dia tuh adalah orang baik ya kan, orang baik. Terus apa namanya, bapaknya jahat, Dia nggak- Joker. Iya, orang baik tersakiti. Bukan dong, Doyok. Ya. Jadi bapaknya ini jahat kan? Bapaknya jahat. Bapaknya jahat. Nah, dia ngasih duit ke pengemis Jahat kan? nih maksudnya dalam artian jahat suka nindas orang atau Iya, suka nindas orang. judi gitu. Terus Suka pelit nindas apa orang. segala macem. Nah, terus dia ngasih duit ke pengemis kan? Dia ngasih duit ke pengemis, tangannya dibuntungin anjir, yang sebelah kanan sama bapaknya. Oh, Nah, terus dia ijab kabul tuh. Ijab kabul iniin pakai tangan kiri, ya kan? Nah, terus kata si penghulunya, "Wah, kalau Musa pakai tangan kanan." Ini keluarganya nggak briefing apa di tangannya buntung ya, yang sebelah kanan ya. Nah, akhirnya bingung tuh. Aduh, tiba-tiba tangan kanannya muncul. numbuh kayak Deadpool. Demi Allah. Yang kecil. Nggak, tapi ini langsung. Yang kata neneknya, titikmu udah gede. Enggak, tapi kalau dari dulu dari kecil dulu, ini tuh langsung set gitu. Wah, anjir.
segitunya orang nikah tuh Aku kebayang ya. dikasih kemudahan gitu. Wah, kalau mau sama harus jelas. Iya. Umum itu. Gua tuh ngebayangin lu begitu. Waduh, harus tartil nih ngomongnya nih. Langsung normal. Gua tuh kebayangin waktu nikahan lu, gua tuh inget titipan ilahi yang itu tuh, episode yang itu tuh. Anjing, itu tontonan Indonesia tuh nggak mendidik. Mendidik, maksudnya kan. Mendidik kayak gimana? Masa begitu? Muncul edit. Kalau mau tangan kanan, muncul. Tapi saat itu gua ngeliatnya nggak lucu ya, bukan apa ya, maksudnya Iya. gua nggak ketawa tapi kayak, wih numbuh tangannya. Tapi kalau sekarang, waduh Deadpool gitu ya kan. Mutan. Tapi semua lancar tuh, Dav. Apa ada halangan nggak lu waktu? Halangannya cuman itu. Amin sebulan nikah. Apa? Aku pakai ijab kabul pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Enggak, karena di tempatnya istriku itu anjing istriku ya. Is. Belum terbiasa. Karena di tempat istriku itu di lingkungan itu lebih mending kekurangan catering daripada ijab kabul nggak pakai bahasa Arab. Anjir. Gitu. Terus akhirnya lu iyain. Ya, kalau aku kan ada alasan, ya kan? Alasannya? Sumbing. Nah, Indonesia aja belum tentu sah nih. Masa mau pakai bahasa Arab? Iya. Gitu. Terus akhirnya debatnya gimana? Lu iyain enggak lu terima berarti? Ya aku ketawa aja waktu itu. Ketawa. Ada-ada aja, Bu. Lu keplak tuh mertua lu ya. Ada-ada aja, Bu. Kurang ajar. Terus akhirnya pakai bahasa Indonesia lah, sepakat. Pakai bahasa Indonesia. Padahal aku udah hafal tau. Qabil tu nikah wa tuhrisaha bin nafsi begitu pokoknya. Apa nih? Tapi bahasa Arab lebih pendek tau. Lebih pendek ya? Lebih pendek. Oh gitu. Itu doang. Aku cuma hilang satu kata. Qabil tu nikah wa tuhrisaha bla bla bla. Nanana bin nafsi ujungnya pokoknya. Itu doang. Gitu mah lu nggak apa anjir. Nih, mana coba Bang Hamid buka. Apaan? Ijab kabul bahasa Arab. Ijab kabul bahasa Arab. Oke, gua buka Pendek, ya. sumpah pendek. Iya, ijab kabul bahasa Arab. Demi Allah pendek, Bang. Aduh, iya, percaya gua percaya. Gak usah diyakin-yakinin begitu. Udah percaya. Nih, ijab kabul bahasa Arab nih. Coba baca. Qabil tu nikaha wa tazhijaha alal mahlil mashhurs wa raditu bi nafsi. Wallahu a'lam. Panjang ini, Cok. Enggak, sampai situ doang sampai bintang. Ini jelek banget ya tulisannya dah. Mana sih? Ini tuh. Kan ada bahasa Indonesia ini. Oh, ada bahasa Indonesia. Enggak usah sama. Kan ada teknologi sekarang. Oh, sorry. Tapi ini lumayan juga kalau misalnya untuk orang yang nggak pernah ngaji, susah ini. Awan tiap hari ngaji, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya ya. Oh, jadi nggak usah nyebutin. Nggak ini nyebutin bin mahal, ini, nggak bin nyebutin ini ya. ini. Oh. Lebih Pak yang panjang penghulunya. Oh. Gitu. Gokil ya. Wah, tahu gitu gua kawin lagi aja apa ya? Lu pakai bahasa Arab, keren kayaknya ya. Keren bahasa Arab. Udah pakai keren, pendek. Iya. Gitu. Cuman ya, gimana? Keterbatasan ini takutnya kan tahu sendiri kan Arab banyak banget hukum tajwidnya. Daripada ngambil resiko Iya. ya, mendingan itu aja langsung. Indonesia aja. Oke. Nah, lu berarti nikah di Pekalongan tuh. Pekalongan. Nah, lah berarti minggu kemarin tuh masih di Pekalongan lo ya? Aku baru pulang kemarin malam. Baru kemarin malam nih ke Jakarta nih ya? Ini pertama kalinya nih menginjakan kaki di Jakarta sebagai suami. Istri aja. Tapi Dav, lu sekarang nih lu pikirin istri lu juga dapat pahala, Dav. Emang? Iya. Lu iya. jalan bergandengan tangan, disitulah suami istri. Woilah. Lu jalan bergandengan tangan, disitulah suami istri berguguran dosa-dosanya. Masa? Seperti hujan di siang bolong. Wah, itu mah hujan setan. hujan kuntilanak. Bukan, maksudnya berguguran itu kayak daun waktu di musim kemarau gitu loh. Berguguran gitu. Kalau lu pegangan tangan dosa-dosanya tuh. Sumpah aku ini Bang, orang yang gengsian. Gengsinya kenapa? Pegangan tangan gitu. Aku gimana ya? Takut memperburuk nama istri lu. Bukan. Apa? Kayak ini mah bukan Dapi nih, gitu. Oh gitu. Oh, lu nggak romantis? Nggak romantis. Nggak romantis aku.
Istri lu berarti nggak apa-apa dengan lu nggak romantis ya? Emang udah terima lu kayak begini ya? Jadi karena aku nggak romantis, kadang-kadang tuh suka aku bikin romantis gitu. Gimana? Halo istriku. Begitu aku suka goda-godain gitu. Oh. Cuman nggak sering, kadang-kadang doang. Oh. Mau pengen beli apa gitu. Gitu. Jadi lu tuh emang nggak romantis bukan karena nggak pengen, karena lu ngerasa nggak cocok lu romantis. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa tuh, Dav. Asal yang tahu istri lu aja sih. Soalnya kalau gue yang tahu jijik juga sih. Kayak gitu tuh. Anjing jijik anjing. Kayak kemarin ini pas anakku ininya resepsinya kayak ini pesta kebun gitu. Oh, ini temanya. Garden party. Oh, Harvest Moon gitu ya? Kayak Harvest Moon. PS2 itu. Kan pesta kebun. Ya, pesta Harvest kebun Moon lah. kebun. Terus Kan kalau di rumah gitu ada pasang cincin, basuh kaki, ya kan? Cincin kaki. Suami ya? Itu nggak ada. Diganti dengan ciuman. Cium kening. oh, cium kening. Lalu bilangnya ciuman, kalau ciuman tuh bayangan kita kan bibir sama bibir. Cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Cipika-cipiki mah pipi sama pipi. Bukan juga ya? Cipaka-cipokan kali. Bukan. Cipika-cipokan. Oh, cium kening, cium kening. Ya, Cium kening. cening. Ya, cening. Cium kening. Cium Ya. kening. Cium kening itu aku merasa orang yang paling jijik hari itu. Oh, lu cium kening. Tapi kan lu nggak pakai lipstik kan? Enggak. Ya, kalau pakai lipstik nyaplak dinan lu aneh juga bentuknya nggak simetris. Lop. Bentuknya lop. Bentuk Kayak stempel gitu, kayak stempel itu. bentuknya lo aja Kayak stempel. Kayak stempel lagi bilang. Lu habis dicium sama suami lu, lah kenapa kayak stempel? Terus? Itu aku di hari itu merasa orang yang paling ini. Iya gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Dav. Oh, Ya, suami nggak apa-apa, istri. cuma kan ini. Nggak apa-apa, asal lu berdua doang deh yang tahu gitu. Kalau gua saran gua ya. Saran Nah, gua. kalau berdua doang mah jadi tanya. Apa tuh? Ya itu. Ayo Bang lanjut. Nah, lu promil gitu nggak? Ada target mau punya anak atau? Ya aku sih pengennya secepatnya. Oh, pengennya secepatnya. Bosan juga di rumah ngapain? Dia kerja, aku nganggur. Oh gitu ya, dia kerja aku. Lu kan berkarya, Dav. Iya, maksudnya. Tapi kan berkarya di rumah. Studio di rumah. Bikin konten di rumah gitu. Jadi gabut. Nah, lu Paling enggak kan kalau misalnya udah punya anak, bisa dikontenin. Dia, anjir. enggak dia kerja, aku kontenin gitu. Iya, maksudnya kontenin anak kan? Enggak, dia Eksploitasi kan? Maksud lu eksploitasi anak kan? nyuruh pegang kamera gitu. Anjir lah, tiba-tiba dibanting kamera lu sama anak lu. Disuruh megang, gua udah bagian gue, dia direkam aja gitu. Bayinya yang ngerekam. Gimana nggak dikenyot tuh kamera? Gitu Bang. Tapi lu ada ini nggak sih, apa kekhawatiran tentang apakah gue sudah layak jadi seorang suami? Ada nggak ya? Setengah ada, setengah enggak. Setengah ada nggak, maksudnya gimana tuh? Setengahnya aku udah mantep banget nih pengen jadi bapak gitu. Sisanya ada Sisanya- keraguan. Ada keraguan. Bisa nggak ya gitu. Tapi aku lebih banyak mantepnya. Lebih banyak mantapnya ya. Mantep nih. Aku single factor. Ini Popeye jadi Popeye mulu anjir lu. Nah, Dav, pas lu ke Jakarta nih sama istri lu ya, ini kan berarti lu pertama kalinya apa namanya merantau lah Merantau. sebagai seorang sepasang suami istri. Nah, punya target-target pernikahan nggak? Kita harus ini di tahun berapa harus ini? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin belum kali ya. Kalau kan baru sampai Baru seminggu. belum ada seminggu, malah baru nyampe kemarin malam. Jadi nggak ada tuh. Belum ada omongan-omongan. Oh, nggak ada omongan-omongan apa-apa. Yang penting kita sah dulu gitu ya. Lu berapa lama sih pacarannya? 6 jalan 7. Harusnya lu udah kenal luar dalam lah ya. Kenal luar dalam. Harusnya udah nggak kaget-kaget lagi dong. Makanya aku bilang tadi, ya udah kayak biasa aja. Jadi kayak pacaran sama nikah tuh bedanya adalah karena sekarang halal aja. Iya, emang udah ini, udah bisa di mana-mana gitu. Apaan tuh? Maksudnya kalau ke hotel nggak perlu cari yang syariah bisa ya kan. Gitu. Tujuan lu biar bisa check-in pakai hotel syariah doang, anjir. Kalau misalnya kayak gitu, mah lu bisa bikin buku nikah palsu. Kalau tujuan gitu. Gak tau gue gak tau. Gue gak tau soal itu. Gue gak tau soal itu, gue gak tau. Lu gimana tadi yang ini? Apa namanya? Yang nyalakan api pakai itu? Oh, mau dinyalain? Iya.
Wis, gila. Wis, gokil. Mantap, apalagi rokoknya rokok HS ya kan? Sudah tersedia di Indomaret dan Alfamart. Iya. Masa saya nggak di-endorse? Teman-teman saya di jauh udah sampai enggak. Oke, bos HS ya. Tolong didengarkan ini keluhan Davi. Orang habis nikah butuh ngisi perabot. Iya, butuh ngisi perabot, Ya kan? butuh isi ulang lah pokoknya. Iya, apalagi lu mau program bayi tabung. Enggak. Enggak kalau Jangan, gitu ya. jangan sampai. Lu bingung sama pendidikan anak nggak sih kalau punya anak? VOC, saya mah. Apa tuh? Pendidikannya VOC. Ini dari tadi Mega juga kemarin bahasa VOC. Maksudnya VOC itu apa sih? Pokoknya nakal dikit pukul. Buset. Kerja Rodi. Jarin bahasa Belanda. Apa VOC tuh? Ya begitu. Keras. Ya. Keras. Soalnya di sebelah rumahku ada bang. Kenapa? Dia ini ngedidik anaknya kurang gitu. Wah, masa tiap ini ngatain orang Om Davi gitu. Sumpah, anaknya belum sekolah. Kok bisa sih dia ngatain lu? Bentuk bibir lu kali kayak itu. Enggak, emang dasar anaknya ini aja kurang didikannya gitu. Oh, lu takut anak lu kayak gitu? Iya, gitu makanya. Wah, ini nggak bisa deh begini nih. Orang anak itu aja kalau misalnya nggak ada bapak ya kan, gituin. Karena saking keselnya bang. Sekarang bapaknya tahu nih anaknya lu gituin. Nggak makin, nggak. Bapaknya subscribe kok Haraka Kreasi. Jono kan namanya? Bukan, Siapa namanya? janganlah. Dia anak stand up juga, anak stand up. Anak stand up juga. Stand up. Emang bajingan itu anak tuh bukannya dididik, malah sibuk open mic bapaknya. Mending open mic. Dia ngerantau dari Kalimantan ke sini. Ngapain? Pengen berjuang juga. Jadi komika. Iya. Wah, udah makin spesifik ini. Iya ya. Ketahuan ini udah. Itu aja. Udah pokoknya intinya anak lu tuh tolong dididik dah gitu ya. Ini dia udah pulang bang. Udah pulang ke Kalimantan? Udah pulang, udah menyerah dia. Udah menyerah? Nggak tahu sih, istrinya kan hamil gede. Dia mau melahirkan di sana. Oh, mau melahirkan di Kalimantan? Iya. Oh, buat ngelahirin doang di sana? Ya, Kali? mungkin ya. Masalahnya, ini bang, aku terlalu baik. Jadi orang terlalu baik aku. Kenapa tuh? Jadi semua dia aku pasang. Motor dia beli kan. Aku punya motor Astrea. Terus dibeli sama dia. Dia nyicil cuman seada di duitnya dia. Kadang 100, kadang 200. Pokoknya total baru 500. Terus? Dia mau pulang Kalimantan, nggak ada duit. Terus kata dia, aku hari ini mau ke Bogor, mau pinjam duit ke saudaraku katanya gitu kan. Oh ya udah, aku ngapain izin ya? Ya udah, ayo ke Bogor tuh dia. Balik-balik, motorku nggak dibawa. Terus? Motorku nggak dibawa kan. Anjing. Di sini aku belum curiga. Udah tuh, dapat duit dia 2,5 apa? Juta. 2,5 juta. Pulanglah dia ke Kalimantan. Selesai itu nggak ada urusan. Pulang aku galap Premier GJLS. Naik motor. Alasan dia naruh motor di Bogor supaya dibaikin sama saudaranya. Ya kampasnya diganti, pokoknya dibenerin lah. Suaminya, ya kan kalau dirawat mah di rumahku juga dirawat ya? Kenapa jauh-jauh ke Bogor? Wah anjing nih motorku digadaikan nih kayaknya. Terus? Lu telusurin nggak? Belum. Dia janjinya Agustus balik lagi sini. Lihat aja nanti kalau misalnya Agustus belum balik. Lu jitak lagi anaknya? Kan jauh di sana. Kan jauh ya anaknya ya? Jauh. Nah itu. Anjir. Itu kalau di Agustus belum balik aku tanya. Oke, udah ini berarti video podcast ini peringatan lah buat dia ya? Nggak peringatan juga. Ya maksudnya ngasih tahu gitu, gue udah tahu nih. Jadi udah banyak nih orang yang tahu nih. Jadi kalau misalnya kabur, mau di manapun udah pasti dicari. Oh ini nih yang di Paling enggak dia kalau misalnya ini nggak bisa stand up lagi lah. Lu mau ngancurin karir orang anjir. Masalahnya, nanti di belakang kamera. Dia pengen gibahin orang tapi setengah-setengah Takut anjir. makin bocor, udah nanti aja di belakang Oh kamera. yaudah, oke. Nah, gua tuh pengen anak gua tuh udah gede tuh sekolahnya di swasta tau. Anak Bang Ahmed, perempuan apa laki-laki? Ya gua nggak tahu kan belum ada anaknya. Pengennya laki-laki anak pertama. Kalau perempuan kayaknya gua nggak siap ada cupangan di lehernya.
Kalau punya anak perempuan. Di zaman kita aja parah banget pergaulan. Untungnya aku nggak gitu bang. Ya aku juga nggak gitu, cuman aja dia kok framing gua kayak gitu ya? Bukan. Nah, aku maksudnya. nggak pernah abang. Untungnya aku nggak begitu. Ya aku juga untungnya enggak begitu. Begitu. Enggak, untungnya enggak begitu gitu. Takut aja gitu kayak pulang-pulang. Gua harus apa gitu ya? Masa gua gebugin, gua bukan tipe yang suka kekerasan gitu. Pasti gua bakalan bingung lah pokoknya. Nah, kan gue pengen anak pertama tuh laki-laki biar dia bisa nyeramahin kalau adanya perempuan gitu loh. Pertama laki-laki pulang-pulang ada cium tangan juga. Gimana? Kalau cium tangan juga. Kalau ada cupangan juga ya mainnya jangan terlalu kebablasan. Jangan terlalu kelihatan gitu. Jangan terlalu kebablasan gitu. Soalnya kalau cewek itu kesannya gimana gitu ya Iya. kalau banyak cupangan gitu. Itu sih. Lu waktu zaman sekolah nih ya, salah satu yang bandel nggak? Bandel yang kayak gimana bang? Bandel yang sampai ngerokok, Enggak, mabuk aku mau gitu. ngerokok baru kuliah. Oh, Karena baru kan ngerokok kuliah? Aku dari sekolah tuh atlet aku. Oh, atlet. Perasaan banyak banget atlet yang datang ke sini dah. Lu atlet? Atlet. O2SN. Udah pernah. Atlet apa? Silat. Oh, silat. Oh, menang mulu. Menang mulu. Ya nggak fokus sama bibir lu. Nah, itu Oh, kan materi saya bang. Oh iya, itu materi lu Iya. ya? Gua nggak tahu materi lu tuh kayak gitu tuh. Tapi nggak fokus sama bibir lu ya? Iya, jadi mulai. Akset. Ini belum dipukul udah sobek. Itu kesempatan aku tuh. Oh, oke. Oh gitu ya? Oh lu tuh atlet silat ya? Atlet silat. Ah. Cuman bukan yang paralimpik ya, maksudnya yang normal. Iya, tahu gua maksudnya. Gua nggak mandang lu cacat juga sih, Dav. Lu mah normal anjir. Siapa yang mandang lu difabel? Nggak ada di sini, nggak ada. Lalu masih bisa beraktivitas kayak biasa kok, ya kan? Tapi sumbing itu Masuknya difabel. ada di beberapa momen masuknya di pabel. Gitu, nggak enaknya sumbing itu cacatnya nanggung. Oh gitu. Iya. Nanggungnya kalau misalnya dalam kompetisi nyanyi, Kompetisi nyanyi nggak bisa. nggak bisa ya? Renang bocor. Apa yang bocor? Apanya yang bocor? Lah kan kalau nyelam. Blubuk. Lu kan bisa minggem, lu bisa minggem nggak? Bisa. Coba minggem. Tuh, bisa. Cuma kan ini yang bolong langit-langit hidung. Oh iya dari sini ya masuknya ya? Iya. Oh iya. Gitu. Lu kalau nyelam emang masuk tuh air? Masuk ke mulut dari hidung. Oh gitu. Wah, nggak bisa tahan napas lu ya? Enggak, bukan. Oh. Jangan dilakuin. Doyok. Mati ntar lu, jangan. Bisa sih. Kalau Bisa, tahan napas muter-muter bisa. tahan napas di dalam air, terus airnya nggak masukin ke kita kan bisa tuh. Kalau nahan, gini doang bisa. Tapi kalau jalan kan jalan. Oh, masuk ke dalamnya. Masuk. Oh, Entah 1%, 2% pasti masuk. bisa nggak dimasukin sedotan gitu biar lu Bisa. Oh, bisa. Masukin sedotannya sini kan. Oh iya. Bisa ke mulut bisa. Anjir, lu kalau makan kentang McD bisa tuh dari hidung ya? Bisa, cuman ngapain? Bisa, cuman ngapain? Iya juga. Ya kan gua nanya bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau Bukan- buat atraksi bisa. Ya. Buat sulap nih, lihat nih om, bisa sulap nih. Masak ini dulu, ulang di mulut. Bisa kalau gitu mah. Oh bisa ya? Oh iya. Jadi lu silat itu prestasi tertinggi lu apa? Nasional. Serius lu main nasional? Yakin lu? Nasional. Anjir, selama ini orang underestimate lu. Kan pernah dengar Popnas nggak? Mm-mm. Pekan olahraga pelajar nasional. Ah. Nah itu di bawahnya satu. Oh, Popwil, aku di Popwil. apa medali apa perunggu apa Aku- emas? Perunggu. Perunggu, juara 3 ya? Wow. Cuman musuhnya 4 waktu itu. Musuhnya 4 gimana? Itu kan Popwil. Setelah Popwil, Popnas kan. Mm-mm. Jenjangnya. Jadi dari kabupaten naik ke provinsi. Mm-mm. Provinsi namanya Poprov. Mm-mm. Naik lagi ke wilayah Naik. namanya Popwil. Mm-mm. Itu tapi udah taruh antar provinsi. Mm-mm. Jadi aku udah mewakili Kalimantan Tengah. Wih, gokil. Tuh. Jadi lu salah satu Kalahnya di aset. Popwil. Karanya Popwil lah, kalau aku juara 2 aja bisa aku masuk Popnas. lu putra daerah Kalteng ya Kalteng. berarti ya? Kalteng. Wow. Nah, lu pas pas waktu lu masuk stand up ya kan? Kan teman-teman pesilat lu nih nonton kan pastikan. Ya, Itu mereka ngeliat lu gimana tuh? Anjir nih, bocah silat tiba-tiba stand up.
Karena dari aku silat juga, dulu aku pernah nyablon Bayu bang. Pas silat komedian apa-apa gitu. Oh, lu sempat ngebawa persona itu ya? Sempat, dari awal aku stand up, sempat udah ngebahas itu. Kebal dong lu nih ya? Kebal ya lu? Sempat kebal. Sempat kebal. Sempat, cuma Masih sekarang ada? udah enggak. Masih ada nggak ini ya? Udah enggak sekarang. Apa sih gua pengen ini? Siapa yang mau ngebakar lu sih? Kebal? Lu sempat kebal? Sempat. Bukan kebal dalam artian ini ya. Mm-mm. Dulu ku anggap kebal. Yang Apa? matahin batu gitu-gitu. Oh berarti Mario Bros tuh pesilat. Silat dia. Iya. Palanya keras dia. Nanya-nanya. Oh iya, jangan terinspirasi dari itu ya? Iya, apalagi kalau dia udah berubah yang putih. Yang putih bisa nembak tuh. Oh iya, dia ikutin bisa nembak. Bisa nembak. Apa yang ada ekornya tuh bisa terbang. Lu juga apa namanya? Menurut gue ya, lu punya sensibilitas seni musik yang cukup oke sih, Dav. Itu kenapa sih lu bisa kepikiran bikin lagu Kerasnya Kota gitu? Sementara kan yang gue lihat kan lu kayaknya nggak pernah ngemis-ngemis nih. Misalnya lu tuh ke Jakarta tuh hitungan udah enak menurut gua. Pas merantau tuh udah jadi komik, udah tahu lu mau kemana gitu. Oh, Iya. karena udah punya modal lah. Ya udah punya modal. Walaupun bukan membentuk duit. Iya, lu udah punya modal kreativitas lu gitu. Nah, Kerasnya Kota ini menurut gua salah satu lagu yang powerful ya. Malah waktu itu di Spotify streamernya udah berapa? Sekarang, Iya, terakhir tuh sebulan yang lalu kayaknya. 36. 36 juta. Gila sih. Enak juga ternyata orang Sumbing ya suaranya. Gak bisa dipuji dikit. Gak bisa dipuji dikit. Dipuji dikit jadi Firaun, anjir. Lagu Kerasnya Kota nih. Nih gue nanya sama lu ya. Gue nggak tahu sih ekspektasi lu kayak gimana ya. Apa yang membuat lagu itu tuh bisa booming menurut lu? Aku nggak paham tentang musik-musik karena kan aku yang pertama aku nggak ada di lingkungan itu. Yang kedua aku nggak sekolah itu. Nggak sekolah musik, enggak? Sekolah musik. Ah. Kenapa bisa itu? Karena emang udah jalan Allah aja. Tauhid luar biasa. Karena udah jalan Allah aja. Iya soalnya lagu itu dibawain orang biasa aja gitu. Ya karena nggak Sumbing orangnya. Iya. Iya. Emang harus seminggu. Makanya seret langsung baru nyanyiin itu. Baru kerasa feel-nya. Tapi itu emang sebelum apa ya? Aku kan itu organik, nggak ada ngebus sama sekali. Bahkan bener-bener organik ya? konten pun aku nggak. Gitu. Jadi ya udah orang aku subscriber YouTube itu awalnya cuman 4.000 apa 6.000 gitu dari Shopee. Tiba-tiba ada pemberitahuan silver play button. Anjir. Langsung 100.000 Iya. subscribernya. 100.000 aku nggak tahu itu dari mana-mana. 3 bulan setelah lagu itu rilis. Karena aku nggak pernah ngecek YouTube, nggak pernah ngecek apa ya. Karena memang dulunya nggak main. Pas tiba-tiba ada email dari YouTube gitu. Karena gue lihat tuh lebih banyak job musiknya daripada stand up-nya. Ya, karena stand up kan nggak lucu itu. Apa sih nggak lucu? Lu masuk Suci, berapa besar tuh ya? Ya lucu lah. Ribuan loh orang yang pengen masuk Suci. Ya gitu lah pokoknya. Ya berarti kan memang rezekinya di musik. Rezeki di musik menurut Iya. lu? Aku belum masuk Indonesia Idol. Lonjak tuh ya. Enggak sih, menurut gua terlalu songong sih ini. Bukan Kalau maksudnya. bisa lalu ini Enggak nih, ada. aku masuk Suci. Ha-ha. Udah punya label Suci tuh ya. Suci kan sama kayak Indonesia Idol. Ya, talent search. Iya, nah. Aku masuk Suci tapi ya stand up gitu-gitu aja. Aku nggak masuk Indonesia Idol tapi punya lagu yang segitu. Punya lagu yang powerful. Iya gitu. maksudnya, ya berarti kayaknya aku lebih bagus di musik ya. Gitu. Ya jadi sebenarnya kadang-kadang yang kita usahain itu hasilnya tuh ada di tempat lain ya. Iya. Anjing, kata-kata FYP itu. Ya Allah, kata-kata FYP begitu doang tiba-tiba. Yang tadi tuh, yang lo tuh yang FYP tuh kata-katanya tuh yang tentang musik tuh, jalan Allah. Ya. Itu udah nggak bisa didebat itu, kata gua. Nggak bisa didebat. Tapi lu kalau misalnya ini keluar asap tuh asapnya lope juga ya? Enggak. Tadi gua lihat. Enggak. Tadi gua lihat. Kecolongan ya. Kebetulan kan lope juga ya. Kecolongan itu ya. Nah sekarang lu udah bikin berapa lagu, Dav? Kemarin baru rilis tanggal 20. Judulnya apa?
cerita di Surakarta. Cerita di Surakarta. Oh, nyeritain Jokowi itu ya? Hah? Apa? Apaan? Lah kan gua nanya ini. Nyeritain apa? Ini aku Gibran, nyeritain Gibran. ketemu sama Jokowi. istriku. Oh, ketemu sama istri di Surakarta. Di Surakarta. Oh. Gokil. Ketemunya gimana tuh? Waktu di Surakarta. Kok bisa sih lo orang Kalimantan ketemu sama istri lu di Surakarta? Nah, aku kan kuliah di Solo. Oh, lu kuliah di Solo Dia ya? adik kelas. Oh, jadi lu Tatar. Aku nggak ikut datang karena Ah. nggak tega aku orangnya. Oh, nggak tega. Tapi aku orang yang usil, iseng gitu. Masuk grup mereka gitu. Oh. Nah, si dia WA aku pribadi. Personal chat. Nah, itu. Terus? Pribadi nanyain besok yang dibawa apa aja. Oke, terus? Ya udah itu kerjain dia. Oh. Awalnya dari situ. Udah dari situ. Berlanjut. Dari ngerjain ya, dari ngeprank. Dan Dari ngeprank. ngeprank berlanjut. Waktu itu dukun apa yang Nggak ada. Nggak ada. apa menurut lu yang bikin dia nerima? Ini yang nembak siapa? Lu apa dia? Aku. Apa usaha lu yang ini? Karena kan lu pasti insecure kan dengan kondisi lu, jujur aja. Insecure nggak lu dengan Insecure. insecure. Kenapa lu bisa punya keberanian buat nembak dia? Karena sudah mau nggak mau, itu kan Apaan sih mau nggak mau? Ya harus mau. Maksudnya itu adalah sebuah pilihan, coy. Kalau Iya, mau nggak maksudnya mau, daripada aku jomblo terus, dulu dia jelek, sumpah. siapa yang jelek? Ya itu. Emang lu dulu ganteng, Dav? Hah? Emang lu dulu ganteng? Jelek juga, cuma kan laki-laki kan bisa milih gitu. Oh iya. Cuma kan karena cacat jadi sedikit pilihannya. Tapi lu jahat kalau bilang dia jelek. Berarti karena apa lu memilih dia? Jadi kenapa aku memilih dia? Dia tuh jujur aja, dulunya jelek, hitam gitu. Karena dia ketua OSIS dulunya. Oh, aktivitasnya banyak. Aktivis. Anjay. Aktivis. Oh, Aktivisnya. setara inilah deh ya, apa namanya, Mandela gitu ya. Ya, sama hijau gitu. Iya, dia hitam, ucap gitu karena kebanyakan aktivitas di luar, ngurusin sekolah. Cuman ada di beberapa momen aku ngeliat dia tuh, anjing nih cewek manis banget. Oh gitu. Wah, ini kalau didandanin bener-bener cakep nih cewek nih. Kalau dikasih skincare malam mah Iya, cakep nih. akhirnya ya udah itu nembak karena aku yakin kalau cantik bisa hilang, kalau manis sampai tua nggak bisa. Nice. Gitu. Terus? Akhirnya jadi aku pilih dia. Hmm. Walaupun awal-awalnya aku belum bisa move on awalnya dari ini. Dari siapa Dari ya? mantanku. Punya mantan lu ya? Buset. Sebel bener Saya mah gua jadinya. Saya mah sumbing doang. Kalau mantan punya. Walaupun jelek ya, maksudnya tetap punya gitu. Oh iya. Laku keras juga ya ente ya. Kebetulan aku tuh tipe aku tomboy gitu-gitu. Tomboy ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya skena lah. Anak skena ya. Anak skena. Nah, Kebetulan terus? mantanku anjing aku banget nih, cuman Kristen. Ya. Yang paling jauh emang tuh bukan beda kota. Sampai bapakku bilang, kamu kalau sampai nikah sama dia jangan panggil aku bapak gitu. Panggil aku mama. Panggil aku mama. Enggak, emang yang paling jauh tuh LDR. Bukan beda kota, beda tempat ibadah. LDR Mangu paling itu, jauh Mangu tuh. ya? Hah? Mangu. Iya, Mangu. Tapi kan Mangu kan udah nikah dulu, dia baru pindah agama ceritanya. Kalau itu emang gue pengen tahu Mangu nih interestnya apa sih? Karena kan beberapa musisi kan emang tersirat kan ngasih taunya ya, kayak nggak dikasih tahu secara gamblang. Kayak Ariel Noah tuh dia nggak ngasih tahu secara gamblang, biarin pendengar yang mengimajinasikan. Iya, kalau itu dikasih tahu itu tentang temennya yang salah satu pasangannya tuh pengen pindah agama, dibikinlah lagu Mangu gitu. Nah, lagu yang untuk istri lu ini Pokoknya jadi sumbing kan. Kalah sebelah doang. anjing, bentar-bentar orang sumbing, rokoknya sumbing. Ini berarti pertemuan lo sama dia tuh spesial banget di Surakarta. Lu nembaknya di mana sih? Waduk itu dia. Waduk, kayak waduk Di gitu. depan terminal Tonadi. Apa aku namanya? Di depan terminal. Oh, lu habis ngamen tuh ya? Bukan. Oh, enggak. Bukan. Oh, habis jualan tisu. Bukan. Oke. Emang dulu kan kuliah nggak punya duit. Karena ya jadi ngajaknya ke tempat-tempat yang begitu, yang indah. Oke, yang indah tapi murah. Murah. Gitu-gitu. Nembaknya di situ. Apa yang lo omongin? Kamu kalau pengen utang kamu lunas, Enggak. apa dialognya gimana? Ya.
Aku tuh kalau dulu sangat nonton filmnya Bang Radit. Yang Cinta Brontosaurus. Iya, gitu-gitu. Nah, terus? Jadi aku nembaknya pas itu pacaran yuk gitu doang. Oh gitu. Terus kata dia? Cuman aku ngomong itu di dekat danau maksudnya. Di tepian danau banget tuh. Kalau dia Estetik lah, jadi estetik lah iya, tempatnya. Terus? bukan. Jadi kalau dia nolak langsung dorong aja. Anjing, psikopat anjir. Gitu dia. Oh jadi dia nerima karena takut didorong? Enggak. Nah, pas lu bilang pacaran yuk, dia jawabnya apa? Ayo, udah. Udah jadian? Itu doang jadiannya. Nah cuman kenapa dia maunya sama aku? Karena aku yang pertama kali nembak. Jadi waktu itu ada beberapa cowok yang ngedeketin. Tapi nggak ada yang nembak. Nggak ada yang nembak. Aku duluan yang nembak. Di lagu ini lagu judulnya apa? Yang kita di Surakarta. Cerita di Surakarta ini timeline ceritanya tuh dari ketemu apa pas masa-masa di Surakarta doang apa sampai lu menikah timeline ceritanya? Dari awal. Nah, gue pengen denger lagunya kayak gimana. Ya. Coba gitar. Ah, tuh ada gitar tuh. Oke. Ini lirik yang nyiptain, Aku. aransemen. Kunci gitar aku minta tolong temen. Oke. Karena aku pengen lagu ini dibikin kayak di Jepangan gitu. Oke, siap. Coba kita lihat ya. Cerita di Surakarta. Maaf ya kalau salah-salah kuncinya soalnya agak susah. Soalnya kan baru rilis. Semalam tertidur, ku bermimpi tentang dia, bermimpi tentang dia, masih tentang dia. Wajahnya tergambar samar di mimpiku, tak ada angin apa, tak biasanya ku bermimpi tentang wanita. Dan saat ku mulai membuka mata, ku temukan kau di tepian kota. Di hari itu kita bertemu, saling menyapa, berbagi cerita, makan cilok berdua di alun-alun kota, menikmati indahnya Surakarta. Makan cilok berdua di alun-alun kota, menikmati indahnya Surakarta. Masih tergambar jelas cerita tentang kita, kisah cinta yang lama, cerita cinta di Surakarta. Luar biasa. Gua tuh nggak tahu ya. Nah, ini yang bikin ini ya, apa namanya yang bikin gue inget petuah-petuah di TikTok ya. Kata orang TikTok nih ya, jangan nyakitin dan jangan bikin jatuh cinta seorang musisi. Karena karyanya akan abadi. Kayak Armand Maulana, lagu 11 Januari. Dia tuh, ini yang gue baca ya, dia tuh hampir cerai. Gara-gara dia selalu lupa ulang tahun pernikahannya. Supaya dia ingat, dia bikin lagu judulnya 11 Januari. Januari bertemu. Dan untungnya 11 Januari. Coba kalau 29 November, 29 November. Atau jangan-jangan itu memang sebenarnya 12. Tapi karena 11 menyebut ada lebih enak,
Ya nggak tahu, kita harus ini sama Arman Maulana ya. Iya. Soalnya artikelnya yang gue baca kayak gitu. Kalau ini, Apa? Sepia. Pernah baca nggak? Siapa itu Sepia? Nah, apa yang lo tahu? Gue nggak tahu. Nggak tahu. Lah? Karena aku nanya, ini konteksnya saya bertanya. Abang kan tadi menurut artikel yang gue baca, nah. Kalau Sepia gue nggak tahu, tapi kalau Sheila on Seven gue tahu. Apa itu? Karena semuanya itu adalah temannya Sheila. Oh, duta-dutanya Sheila ya gitu. Sheila siapa? Ada temannya mereka. Siapa namanya? Eros. Oh, Erosnya Sheila ya, temannya Sheila ya gitu. Oh. Nah, jadi semuanya namanya Sheila. Untung Sheila, coba Marwah. Marwah on Seven. Iya, sekarang namanya Marwah on Seven, Maimunah. Maimunah. Maimunah ya. Maimunah on Seven sekarang Iya, namanya. iya. Makanya Aduh. kayak apa namanya ya, takdir tuh sudah dirajut sedemikian Iya. rupa supaya enak didengar. Benar. Ya kayak cilok gitu, ya emang enaknya udah cilok gitu. Salad Solo malah nggak masuk. Salad Makan Solo. salad Solo. Terlalu kuliner Pak. Kalau salak Solo, sekarang aja terlalu sebut tuh semua tuh. Makanya ntar orang bingung, ini nyiptain si Davi Sumbing apa Pak Bondan ya? Gitu. Nanti bingung. Pak Bondan aja. Nanti bingung Maknyus. Iya tahu. Dap biasanya nih, narasumber atau bintang tamu itu memberikan quotes kepada para good human supaya kuota yang mereka gunakan itu ada gunanya. Minimal di ujung mereka bisa memetik sesuatu selain memetik gitar. Ya, persilakan. Kata-kata buat istriku aja, Oke. karena baru nikah kan. Oke. Mengutip dari lagunya Fish yang judulnya Lina. Nah. Karena nih sebulan ini udah dengerin terus setiap hari. Yang liriknya kayak gini. Saat engkau teringat tentang kita mana kala maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untuk buku jual dunia. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita minta quotes, dia nyanyi ya. Luar biasa, luar Mampus, biasa. enak copyright. Mampus. Aman. Luar biasa. Yang benar ya. Kalau misalnya untuk apapun yang kita cintai, apapun kita akan kasih termasuk menjual dunia. Menjual dunia. Karena kenapa? Karena bahagia kita sudah tidak penting. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalaupun nanti jalan kita terjal, maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Benar, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Astagfirullah, kaget banget gua. Karena mungkin ini kali ya lope ya, jadinya masuknya tuh kayak nggak ngaruh. Nostalgia